ya. Jadi teman-teman sekalian, ini slide yang pertama ya, slide yang pertama. Tetap ini nanti saya buka dulu sebelum ada 3 slide nanti. Tapi kalau waktunya tidak cukup ya nanti hanya 2 slide aja enggak apa-apa ya. Silahkan teman-teman, barangkali ada yang juga sebentar lagi saya buka termin bertanya. Tapi saya ingin menambahkan sebentar syarat wajibnya berzakat. Nah, tadi sudah kita lihat bagaimana move-move yang harus kita lakukan di dalam persoalan membayar zakat. Kita lihat betapa kemudian dari sisi fikihnya ya. Syarat orang yang wajib zakat, satu, jelas muslim. Jadi kalau tidak muslim ya tidak wajib. Ya, lalu merdeka, merdeka. Budak tidak wajib. Baligh dan berakal. Jadi kalau gila, ya nggak wajib zakat. Nah, enggak, atau anak kecil itu sesungguhnya enggak. Lah itu di sekolah-sekolah itu zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, anak kecil, bayi aja sudah wajib. Ya, itu sudah wajib. Nah, syarat harta yang harus dizakatkan di dalam persoalan zakat mal ya tentu memiliki penuh atau al-milk al-tam, ya, kepemilikan yang sempurna. Jadi kalau masih di dalam mobil, rumah ya masih dalam agunan yang kemudian sewaktu-waktu masih disita, itu masih belum wajib. Tapi kalau kemudian dia sudah memilikinya lama dan tidak di dalam persengketaan, perselisihan, itu menjadi sebuah kewajiban. Lalu harta itu berkembang ya, berkembang. Seorang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat dari hamba sahaya. Lalu apakah termasuk nanti hewan-hewan apa saja yang harus dizakati? Kalau teman-teman punya gajah, itu zakat wajib enggak? Ya, atau punya piaraan burung yang banyak. Nanti mungkin bukan dari sisi hewannya, tapi dari sisi peternakannya. Ya, peternakan lovebird, peternakan ayam Amerika, ya, Ameriki, ya, itu yang menjadi kewajiban ditunaikannya zakat. Oke, Mas Ali, kelas kita ada berapa orang ya? Kayaknya 80-an ya. Ya, Mas Raffi, kelas kita ada berapa? Belum tahu, Pak. Hah? Temannya belum tahu. Ya, ini yang nampak sekarang 44. Yang hadir maksudnya ya, yang nampak di video 2. Tapi saya ingin ngecek lagi nih. Mas Juan Legian hadir, Intan Nur hadir, Muhammad Aldi, eh, Gilang Wahyu, oh, ini ada Hadir, Pak. ya ya Hadir. tadarus Quran. Ya, Hadir, Pak. ya, Mbak Nisa, Mbak Novi, ya, Mbak Hadir, Zahra, Pak. ya, Mbak Novi pas hadir, Mbak Nur Aziza, Hadir, Pak. ya, bagus, Mbak Dia Sofa, oke, thank you ya. Oke, kita kembali ke materi lagi. Terima kasih ya. Oke, sehingga cukup satu nisab. Jadi kalau Mas Ali itu punya banyak kontrakan ya sebagai sebuah perdagangan, lalu belum cukup 1 tahun, ini belum wajib gitu. Atau dagang lah Mas Ikhlasul Anas gitu, baru setengah tahun tapi untungnya udah banyak, ya belum, harus 1 haul ya mencakup 1 nisab. Nisabnya itu ya untuk emas ya itu 94 gram atau 80 gram, di situ ditetapkan 20 dinar. Eh, Sapi itu 30, kambing 40, unta 5 ekor ya. Ini berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Dari hadis Imam Abu Dawud ya. Nah, lalu mau melebihi kebutuhan pokok bebas dari hutang. Nah, ini menjadi soal ketika teman-teman menjadi pembisnis dan masih tetap hutang, itu nanti harus menjadi pemotong atau menjadi pengurang dari zakat ya. Berlalu sudah 1 tahun. Nah, ini beberapa kilasan tentang persoalan fikih, tentang syarat sah, tentu niat ya. Nawaitu an ukhrija zakati, an nafsi dan lain sebagainya, atau an zaujati, an waladi, an binti.
Itu misalnya zakat yang ditunaikan. Boleh Pak kita dengan ini bahasa Indonesia? Boleh, boleh, tidak ada masalah. Bersifat pemilikan. Itu ya kira-kira persoalan zakat awal. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan untuk harta-harta yang wajib dizakati, baik emas, binatang, ya, harta dagangan, tumbuhan ataupun barang tambang yang terpendam, bahkan termasuk adalah penghasilan tetap. Nah, yang penting tetap berpenghasilan. Ya, termasuk konsultan, dokter, notaris, pengacara, itu wajib zakat tuh. Yang kontemporer ya, kontemporer. Karena di masa Nabi kan tidak ada juga itu advokat, ya, atau konsultan itu tidak ada. Tetapi bahwa setiap yang kemudian dari anugerah Allah itu menghasilkan sesuatu itu yang diwajibkan zakat. Prinsipnya dari sana. Silahkan. Kalau ada, ya, kalau belum ada, saya lanjutkan lagi ya. Saya lanjutkan lagi. Baik. Oke. Saya share kembali di slide yang kedua ya. Slide yang kedua, kita akan membahas ya macam-macam zakat ya. Macam zakat nanti sekilas. Nanti yang terakhir kita bahas tentang perundang-undangan di dalam konteks Indonesia ya. Lalu masih cukup waktunya. Ya. Oke. Ya. Kita masuk ya ke zakat yang kontemporer. Sumber zakat ya. Di Al-Quran tadi, di surah An-Nisa sudah kita sebutkan menjadi dasar normatif kewajiban zakat. Kita kutip misalnya dari Yusuf Qardawi bahwa harta kekayaan itu sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, disimpan. Nah, sehingga setiap yang kemudian dimiliki itu sesungguhnya memiliki potensi untuk dibayar, ditunaikan zakatnya. Madhab dari Imam Hanafi, ya Abu Hanafi, itu kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki, digunakan, sehingga syarat harta kekayaan itu dipunya dan diambil manfaatnya. Termasuk nanti harta itu bisa untuk menjadi wakaf. Ya. Nah, jenis-jenis dari kekayaan yang wajib dizakati, ya, saya sudah bangun. Oke, nggak apa-apa ya, tetapi jadi emas dan perak, semua ulama sepakat bahwa emas itu wajib dizakati. Orang yang menyimpan emas, perak, dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka kabarkan kepada mereka apa? Siksa yang pedih. Jadi Al-Quran indah sekali kan? Silahkan disimpan gitu. Nggak usah dikasih zakatnya. Nikmati aja sendiri. Tapi ingat, azab Allah, azabun alim. Azab Allah itu sangat pedih. Kita dikasih harta, kasih titipan tanah, harta, benda, dan sebagainya. Nah, berkecukupan sementara yang lain diberikan kesempatan untuk tidak memiliki harta yang cukup. Kok kita tidak mau berbagi? Maka Allah yang menitipkan harta itu marah. Dan itu yang diambil cuma 2,5%. Bayangkan tuh, ya Mas Ikhlas, Anas, misalnya istrinya Mbak Ira, Mbak Zira gitu, keduanya ya masing-masing sebagai konsultan atau sebagai pengacara sebulannya 10 juta. Ya. 10 juta digabungkan menjadi 20. 10 juta itu cuma diambil 2,5%. Berapa tuh? 10 juta ya 10%-nya 1 juta.
5%-nya 500. Terus setengahnya 250, gaji 10 juta. Ya, diambil cuma 250, tidak mau, itu kan bakhil sekali. Maka Allah mengancam dengan azab. Luar biasa kan bahasa di sini. Nah, Abu Hanifah, emas dan perak ya berupa perhiasan maupun bukan itu wajib dizakati. Jadi Mbak Triana, Mbak Ira yang sekarang sudah mulai ngumpulin dari uang saku, kumpulin jadi emas ya. Nanti begitu Mbak Dira juga selesai kuliah ya punya setas ya emas gitu gelondongan. Oh itu walaupun untuk perhiasan wajib zakat menurut Abu Hanifah. Nah, kalau Imam Syafi'i enggak. Berarti saya ikut Imam Syafi'i aja, Pak. Ya monggo gitu. Tapi kalau nanti itu menjadi barang simpanan ya ya wajib dizakati juga kan. Sehingga ketika kemudian kita ini memperlakukan sesungguhnya zakat itu membersihkan dan menambah. Nisabnya ini 85 gram emas ya. Nah, emasnya ini kan tergantung dari siklus harga dunia. Tapi rata-rata ya stabil emas itu. Kalau perak 590 gram. Haulnya itu mencapai 1 tahun. Jadi kalau teman-teman itu punya emas 85 gram dalam setahun sudah disimpan, ya dizakatin juga gitu. Ya, apalagi dapat gelondongan warisan emas, waduh, itu lebih wajib lagi itu. Bernilai ekonomis ya. Pertanian ya termasuk binatang ternak yang dikembangbiakkan. Jumlahnya mencapai nisab milik dari peternak telah mencapai haul. Ya, ini yang harus diperhatikan. Nisab hewan ternak ya untuk diperdagangkan maka juga wajib zakatnya. Nisabnya sama dengan emas. Bila hewan ternak digembalakan maka nah, nisabnya sama dengan hewan ternak. Jadi kalau diperdagangkan itu nanti nisabnya ikut dengan 2,5% emas itu. Kalau untuk diperdagangkan, apakah itu juragan kambing, ya seperti itu adha, lalu juragan ayam, nah itu dagangnya, bukan ayamnya yang dizakati. Ya, juragan burung tadi itu termasuk nanti buah-buahan, apakah dari pertaniannya atau kemudian dia bukan pertaniannya, tetapi menjadi dagang buah-buahannya, atau kemudian dia dagang dari mobil, motor, dan lain sebagainya. Maka 30 sampai 39 ekor sapi, zakatnya 1 ekor sapi betina. Kira-kira seperti itulah ya gambarannya. Jarang kan orang Indonesia punya sapi yang diternak yang banyak, kecuali orang-orang kaya gitu. Yang paling mungkin adalah zakat profesi tadi, guru, ya, yang serdos atau yang sergu itu sudah wajib. Jadi harta dagang itu disiapkan untuk diperjualbelikan oleh pemiliknya, baik emas, ternak ataupun hasil pertanian. Melihatnya dari sisi itu, apakah barangnya atau kemudian dari sisi perdagangannya, gitu ya. Termasuk tentu perusahaan yang menghasilkan banyak keuntungan itu wajib dari saham dan lain sebagainya. Nah, kita agak percepat. Syarat perdagangan telah mencapai nisab, ya. Lalu telah mencapai setahun, ada niat dan tindakan, ya. Lalu kadarnya 2,5% atau 1/140 dari harga tanaman. Kalau itu dari perdagangan, cara menghitung perdagangan modal ditambah laba, ini yang sangat penting teman-teman sekalian. Kalau dengan dagang, apakah itu dagangnya secara online atau kemudian secara apa, di buku saya ini juga sudah disebutkan juga, kalau nanti kapan-kapan ada yang pesan tentang dagang, dan terutama yang apa sementara ini sedang merintis dagang sudah 1 tahun, hati-hati, kadang merasa belum untung padahal sudah untung, itu wajib dizakati. Modal plus laba plus simpanan plus piutang barang dagangan yang diharapkan dapat kembalian dikurangi utang, itu hasilnya baru wajib dizakati. Jadi sedikit sesungguhnya yang kumpulan yang harus dizakatin ya. Semua sepakat bahwa ulama gandum, padi, kurma, anggur kering wajib dizakati bila sudah mencapai panen. Cuma rata-rata petani kita di Indonesia kan tidak terlalu cukup berhasil panennya, apalagi yang Demak, ya Kudus, Pati, begitu mau panen sudah kena banjir. Nah itu luar biasa itu satu bentuk ininya tempaan ya sebagai petani.
Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat zakat wajib atas segala makanan yang disimpan, biji-bijian dan buah-buahan kering. Jadi ini menjadi hukum semua tanaman menurut Abu Hanifah wajib dizakati. Jadi kalau di zaman Nabi tidak ada semangka, nggak ada duren, per, anggur, ya, yang anggur buah itu, ya, nangka, apalagi kita di negeri tropis itu, ya, maka menjadi sebuah kewajiban menurut madhab Abu Hanifah semuanya kullu nabat yang menghasilkan itu wajib dizakati, gitu, ya, understand kan? Nah, kalau begitu tidak ada alasan lagi. Kan saya dalilnya nggak ada gitu. Pakai madhab yang mewajibkan dong. Jangan berdalih nggak punya terus itu kan repot gitu. Ya, selalu berdalih seakan nggak wajib itu kan ngakalin terus itu gitu. Ya, tentu dasarnya ini ada. Termasuk yang kemudian pertanian itu jarang malah yang untung itu petani padi itu malah banyak yang rugi ya. Yang banyak untung ya semangka, ya melon. Oke. Harga sekarang apalagi bulan suci ini ya Allah, harga buah minta amit-amit. Kelengkeng aja udah berapa tuh? 60 ya. Anggur 80. Waduh, jambu. Oh, itu juga mahal ya, yang kristal atau kemudian buah naga dan lain-lain itu Masya Allah mahalnya. Mengambil momentum bulan suci ya. Nah, barang tambang temuan. Jadi kalau temuan ini teman-teman jangan salah kaprah. Misalnya Mas Ikhlasul Amal ya, yang apa aja yang di video yang saya kasih contoh. Atau kemudian Mas Ali, Mbak Ira, Mbak Triana menemukan misalnya emas gelondongan gitu di jalan. Nah, itu bukan lukotoh. Lukotoh itu ada di dalam bumi gitu. Jadi kalau saya punya tanah di Kali Pancur sana atas, lalu saya gali itu dan di situ lalu ada gelondongan emas ya, itu lukotoh itu gitu ya. Harta korun katanya ya, hartanya korun muncul di tanah itu. Nah, itu sesungguhnya menjadi harta yang harus dizakati ketika sudah mencapai nisabnya itu ya. Nah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanifah, setiap barang tambang yang diolah dengan api wajib dizakati. Ya, termasuk di situ ya hal-hal yang diperoleh ya dari bumi. Nisab dan haul ya ini sudah sangat jelas. Nah, nanti kalau masih ada kesempatan saya kasih yang terakhir termasuk hasil laut ya. Setiap usaha yang menghasilkan uang dan memenuhi syarat ya untuk kemudian dikeluarkan zakat maka baginya wajib zakat. Nah, ini mutiara laut juga wajib dizakati. Kalau begitu maka teman-teman simpulan sedikit dari apa yang terjelaskan di sini ya, termasuk pasti ini zakat profesi, al-mal al-mustafad, kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha yang sesuai dengan syariat agama, bukan dari pelacuran, bukan dari bar, bukan dari diskotik. Ya, diskotik ya itu kan yang ada syubhatnya dengan perzinahan, dengan mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Nah, itu berarti bukan dari dagang usaha yang disyariatkan. Nah, itu maka diatur sedemikian rupa termasuk di dalam Undang-Undang 99 tentang pengelolaan zakat pasal 11 ayat 2, objek zakat adalah hasil pendapatan dan jasa. Termasuk di sini adalah investasi bangunan, ya, pabrik dan lainnya itu menjadi sebuah keharusan untuk ditunaikan. Dengan begitu maka teman-teman sekalian dalam konteks kita di Indonesia semua lini itu menjadi kewajiban untuk kemudian kita zakati ketika sudah sampai nisabnya, haulnya dan juga ketentuan tadi harta yang dimiliki secara sempurna. Nah, oke, silakan. Nampaknya sudah mulai memantik ya untuk kita berdiskusi bersama pada persoalan zakat ini. Silakan. Puasa Pak, lemes. Iya lemes. Kalau nggak lemes namanya nggak puasa. Karena itu udah lemes masih misu-misu waktu puasa kan nemen nih. Ya kalau puasa lemes lemes aja. Nggak usah
mulutnya nggak ikut lemes. Ya kan mulutnya nggak lemes Pak, tetap tegar ya, berujar. Makanya kalau kayak Mas Ali dan teman-teman aktivis yang lain kalau demo itu saran saya bulan Ramadan aja. Ya, bulan Ramadan demo ya. Ya, demo apa Pak? Mbak Dira nanya. Ya demo masak kayak apa gitu. Ya, ya demo lah. Nanti kan kata-katanya biar lebih teratur. Wahai para anggota dewan yang termuliakan dari awal, ya sesungguhnya engkau tidak mulia kalau tidak menunaikan tugasmu, gitu. Ya, baca dengan puitis, dengan nuansa-nuansa bulan suci begitu. Amanah yang kau berikan, yang kami berikan, sudahkah tertunaikan? Mana janji-janji kampanyemu dulu, gitu. Ya, pakai dalil-dalil gitu Mas Ali. Kabura maqtan itu Allah. Ya, sungguh besar murka Allah jika engkau menjanjikan lalu engkau yang menodai sendiri. Oh itu. Jadi demonya itu lebih demo bulan suci gitu ya, keren itu kayaknya. Tunaikan zakatmu wahai para anggota dewan. Misalnya kayak gitu ya. Atau enggak usah para anggota dewan lah siapa yang di demo ya, siapapun misalnya gitu. Orang-orang kaya gitu ya, gerakan-gerakan inovatif ya di dalam memotivasi masyarakat. Ada apa itu? Ada apa? Wah, ini dari Fakultas Hukum teman-teman mengumpulkan segala elemen masyarakat ya untuk menunaikan zakat. Wah, keren tuh. Ya, keren. Silakan. Ada? Kalau enggak ada, saya nanya, ini mau saya tambahkan materinya atau sudah dulu? Wah, enak kan? Kalau sudah, Pak cukup Pak, bulan Ramadan ampun kata-kata ya saya cukupkan. Tapi kalau sekalian Pak, nambah misalnya 15 menit ya saya tambahkan. Silahkan. Suaranya jelas gak Mas Ali, Mas Ikhlas? Jangan-jangan saya ngomong sendiri. Iya. Mau ditambah atau sudah nih? Mas Ali komtingnya. Mau saya tambah atau sudah? Sudah iya aja dulu Pak. Oke, sudah ya. Selamat berpuasa ya. Insya Allah. Ini kuliah ada berapa hari ini? Oke. Rencana mudik kapan nih? Rencana mudik. Ada yang nggak mudik? Isna Lutfiyah. Mudik enggak, Mbak? Enggak, Pak. Saya udah di rumah. Berliana Anugrah. Oke lah. Saya absennya itu aja dulu ya. Nanti makin saya sebutkan makin nanti. Enggak apa-apa lah, udah mafhum aja. Gitu ya Mas Ali ya dan teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat barokah ya di bulan suci yang penuh dengan segala ya kelemahan dan kekuatan. Semoga batinnya makin kuat, pikirannya makin cerdas, Allah curahkan kemudahan di dalam menangkap ilmu yang kita kaji setidaknya hari ini. Nanti untuk Senin depan kita lihat apakah dengan video dulu atau tidak gitu. Kalau nanti dengan ketemu langsung enggak apa-apa sehingga nanti di minggu-minggu selanjutnya tinggal lihat videonya gitu. Kita sudah punya stok 2 Zoom ini sehingga nanti ada 2 video sehingga nanti teman-teman bisa lebih maksimal ya di dalam menggunakan kesempatan bersilaturahmi yang tidak mudik. Dan izinkan dan kita berdoa lah mudah-mudahan yang dekat-dekat itu masih tetap mudik ya. Nanti kalau ada kabar-kabar saya dikabarin aja. Pak, kita boleh ternyata sebelum tanggal 7 yang Jawa Tengah di antara kabupaten boleh. Nah, itu kita ya mudah-mudahan dan saya yakin kita yakin semua pemerintah berusaha memberikan yang terbaik bagi rakyatnya kita semua ya. Terima kasih, saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali for your all attention ya. Teman-teman semuanya, selamat berbuka. Allah terima segala kebaikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you so much. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih kembali. Kenceng ya kalau udah selesai. Oke, see ya. Saya N ya. Selamat beraktivitas.